Bab 499, dimusnahkan dalam semalam. Sebagai putra tertua dari keluarga Viander, dia jelas tahu tentang organisasi 9 alam surgawi. Mereka tidak hanya mewakili pasukan, tetapi juga para pejabat. Bahkan keluarga Viander tidak berhak untuk mempertanyakan 9 alam surgawi. Alex beberapa kali memanfaatkan posisinya untuk memberikan informasi rahasia kepada pasukan asing dengan imbalan sejumlah besar uang. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan kasus ini?" Pria itu balik bertanya. Plak. Tubuh Felix bergetar ketakutan dan menutup telepon secara langsung. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, ponselnya berdering. Itu dari panggilan dari Alex. Jelas, mereka tidak berniat melepaskan Felix. Felix segera mematikan teleponnya. Dia berbaring di ranjang dan menarik napas beberapa kali sambil perlahan-lahan menenangkan suasana hatinya. Seorang pelayan berlari masuk dengan tergesa-gesa. Felix membentaknya dengan marah. "Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa mengetuk? Tuan muda Felix, aku salah, tapi ini mendesak. Kemari!" Begitu Felix melambaikan tangannya, pelayan itu tidak berani menolak. Begitu pelayan itu berjalan mendekat, Felix langsung menyeretnya ke ranjang dan merobek pakaiannya. Dia berkata seperti hewan buas. "Semuanya tidak berjalan baik untukku hari ini, aku benar-benar marah. Jadi, aku benar-benar akan melampiaskan amarahku." Felix mengamuk dengan liar dan tepat ketika dia akan memasukinya, terdengar suara seorang pria tua terbatuk di pintu. Felix berhenti bergerak dan berbalik menatap lelaki tua itu. Omelan yang hampir keluar dari mulutnya, dia telan kembali. "Tetua Hasan, kamu adalah seorang veteran. Kamu bertanggung jawab atas urusan resmi keluarga Viander. Mengapa kamu datang sendiri ke sini?" Felix bangkit dari ranjang dengan acak-acakan lalu dengan santainya dia mengambil pakaian dan mengenakannya. Sesuatu yang besar telah terjadi." Hasan menghela napas dan melirik wanita yang diranjang. "Keluar!" Felix melirik wanita itu. Wanita itu tidak berani tinggal lebih lama. Dia keluar kamar dan memegang pakaiannya untuk menutupi bagian tertentu. "Silakan duduk." Felix menunjuk sofa samping tempat tidur. "Aku tidak bisa duduk." Hasan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua hal tentang keluarga Viander di Kota Lingga telah dimusnahkan dan berita itu sudah tersebar di Kota Lingga." Sudut mulut Felix berkedut. Ternyata benar. "Aku tahu tentang hal ini dan aku juga tahu bahwa 9 alam surgawi yang melakukannya," kata Felix dengan suara yang dalam. 9 alam surgawi? Tampaknya berita itu benar. Ternyata memang mereka. Hasan ragu-ragu dan berkata, "Tetapi, 9 alam surgawi adalah kekuatan netral. Kita tidak memiliki masalah atau permusuhan dengan mereka. Mengapa mereka menyerang keluarga Viander malam ini? Bagaimana aku tahu?" Felix kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya dan wajahnya langsung berubah drastis. Hasan menyadari perubahan tersebut dan bertanya dengan ragu-ragu. "Tuan muda, mungkinkah kamu tahu?" "Tidak, aku terlalu banyak berpikir, tidak mungkin dia." Felix menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak ingin percaya bahwa seorang pemuda seusianya memiliki latar belakang yang bahkan dia sendiri pun tidak bisa berharap untuk memilikinya. Namun, dia baru saja menyerang Agam, kemudian dia dihukum oleh 9 alam surgawi. Bukankah ini balas dendam? "Tuan muda, siapa orang yang kamu maksud?" Hasan bertanya dengan suara yang dalam. "Agam!" Felix menggertakkan giginya. "Nama ini terdengar tidak asing," kata Hasan sambil berpikir. "Dia adalah orang yang membantu keluarga Effendi ketika Shan memerintahkan untuk memerangi keluarga Effendi beberapa waktu lalu." Felix mengingatkan. "Aku sedikit mengingatnya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Swandi. Mengapa orang seperti itu terlibat dengan 9 alam surgawi? Hal ini akan berdampak buruk untuk kita." Hasan berkata dengan sungguh-sungguh. "Apa yang kamu takutkan? Kalaupun dia memiliki hubungan dengan 9 alam surgawi, dia mungkin hanya mengenal seorang kolonel atau letnan. Kalau dia benar-benar mampu, bagaimana bisa dia bahkan tidak mampu berurusan dengan keluarga Effendi?" Felix mencemooh. "Masuk akal," Hasan berkata sambil berpikir. "Kota Lingga adalah wilayah timur 9 alam surgawi. Kita diam-diam memperluas kekuatan di Kota Lingga, sehingga membuat mereka tidak senang. Kemudian, mereka mengambil kesempatan untuk melenyapkan Alex dan yang lainnya. Tidak ada hubungan dengan Agam. Itu benar. Kalau tidak, 9 alam surgawi tidak akan menyerang kita hanya karena satu orang, kecuali Agam ini adalah penanggung jawab atau kepala instruktur wilayah timur 9 alam surgawi." Canda Felix. "Tetua Hasan suruh Shan untuk pergi ke Kota Lingga besok. Kebetulan Kevin sedang berada di Kota Lingga. Menurut infonya,
Dia sedang sakit parah dan ajalnya sudah dekat. Selagi dia masih hidup, kita harus bekerja sama dengannya untuk memusnahkan semua aset di tangan Keanu. Apakah besok langsung melakukannya? Tidakkah terlalu buru-buru? Kalau itu sampai menyebabkan pengusaha di kota Lingga bekerja sama untuk melawan, maka... Ahsan ragu-ragu. Menolak? Mereka tidak akan melakukannya. Felix mencibir dan berkata, kerja sama kita dengan Kevin dalam distribusi makanan berada di jalur legal. Semua orang menginginkan hal ini dan ingin mendapatkan bagian. Kalau kita menggunakan ini sebagai umpan, semua orang akan mengambil umpan tersebut dan tidak ada lagi yang menentang kita. Tuan muda memang luar biasa. Selain itu, aturlah rencana untuk melawan Agam besok. Kalau dia hidup lebih lama lagi, itu akan menjadi ancaman bagi keluarga Viander. Kata Felix dengan tatapan tajam. Ini, aku terpaksa harus mengingatkan kamu, bahwa lebih baik kamu tidak menonjolkan diri akhir-akhir ini. Ahsan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertama Ahmad, lalu naga ungu. Kemudian, baru-baru ini, naga hijau juga menghilang. Meskipun tidak ada mayat yang ditemukan, kartu jok jiwa mereka hancur. Dia pasti dalam bahaya. Kehilangan 3 jenderal satu demi satu, memberikan pukulan besar bagi keluarga Viander. Aku khawatir seseorang diam-diam bergerak menyerang keluarga Viander. Bagaimanapun, pecundang ini tidak akan melakukannya. Untuk apa takut padanya? Felix tertawa dan tidak menganggap serius Agam. Dia berpikir bahwa dia cukup beruntung karena memiliki sedikit hubungan dengan 9 alam surgawi. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dirinya, putra tertua klan nomor 1 di Provinsi Es yang berkedudukan tinggi. Melihat Felix yang percaya diri, Ahsan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam penantiannya, seiring berjalannya waktu, Kak Fani perlahan-lahan berubah dari percaya diri menjadi gelisah. 10 menit telah berlalu dan Felix masih belum menelponnya kembali. Dia akhirnya tidak bisa menahan rasa takut dan berinisiatif untuk menelepon Felix. Akibatnya, nomor teleponnya diblokir. Dia segera menghubungi atasannya yang juga merupakan guru yang membawanya masuk industri ini. Orang itu adalah Devin Atmaja, seorang manajer terkenal di Indonesia. Manajer Devin, saya dalam masalah. Tuan muda Felix ingin membantu saya menyelesaikannya, tetapi saya belum mendengar kabar darinya sampai sekarang. Bisakah Anda membantu saya mencari tahu apa yang terjadi? Devin memiliki koneksi yang luas dan informasi yang sangat baik. Begitu mendengar ini, dia langsung berkata, sumber daya keluarga Viander di kota Lingga semuanya musnah dalam semalam. Apakah kamu tidak tahu? Apa? Kak Fani berteriak. Dia sudah bersiap untuk hal yang terbaik dan terburuk, tetapi dia tidak menyangka bahwa kenyataan itu bahkan lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Sumber daya keluarga Viander di kota Lingga benar-benar hilang? Siapa yang melakukannya? Dia tidak perlu menebak, karena Agam ada di depannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi, kamu harus segera meninggalkan kota Lingga. Devin memperingatkan. Aku tahu. Kak Fani melirik polisi di sekitarnya dan dia ingin menangis. Dia juga ingin pergi, dia harus pergi. Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa. Jika Devin tahu bahwa dia telah menyinggung orang berpengaruh besar yang memusnahkan sumber daya keluarga Viander di kota Lingga, dia pasti akan menjauhinya dan kemudian dia akan sendirian dan tidak berdaya. Kak Fani menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya, kemudian dia tersenyum pada Agam sambil berkata, Pak Agam, aku mengaku salah. Aku ingin minta maaf kepadamu. Semoga Anda bermurah hati dan memaafkanku. Agam menatapnya dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Jantung Kak Fani berdebar kencang dan berkata dengan suara bergetar. Aku akan segera mengurus masalah sesi dan aku pasti akan bekerja sama dengan Anda dengan segenap kemampuanku. Kak Fani berkata sambil mengeluarkan setumpuk kontrak dari ranselnya. Dia sengaja membawanya ke sini dan berencana untuk memeras sesi. Tidak pernah terlintas bahwa itu akan benar-benar berguna. Hanya saja dia tidak mengancam sesi, tetapi sesi datang untuk mengancamnya. Berapa ganti ruginya? Aku akan membayarnya. Agam mengeluarkan kartu ban. Tidak. Ini adalah pemutusan kontrak yang normal, tanpa ganti rugi. Kak Fani buru-buru mengibaskan tangannya. Meskipun dia punya 10 nyali, dia tidak akan berani menerima sepeser pun uang dari Agam. Senyum di wajahnya saat ini lebih jelek daripada saat dia menangis. Dia ingat apa yang dikatakan Agam sebelumnya. Awalnya, dia tidak menginginkan uang itu walaupun diberikan untuknya, sekarang dia tidak menginginkan uangnya dan malah memohon Agam untuk mengakhiri kontrak. Roda benar-benar selalu berputar. Jika dia tahu bahwa dia akan menyetujuinya, dia masih bisa mendapatkan penalti sekitar 200-400 miliar. Namun, dia tidak hanya mempermalukan diri sendiri di depan Agam, tetapi dia juga tidak mendapatkan uang sepeser pun. Hatinya penuh dengan penyesalan. Bab 500, tinggal bersama dalam satu ruangan. Agam menyerahkan kontrak itu kepada Sesi. Sesi masih agak tercengang.
tidak percaya bahwa dia benar-benar mendapatkan kembali kebebasannya. Perhatikan baik-baik kontraknya. Apakah ada masalah? Agam bertanya sambil menatap Sesi. Sesi menatap Agam dengan tatapan yang sulit diartikan dan kemudian membolak-balikan kontraknya. Ketika dia membalik halaman terakhir, dia berkata, Agam melirik Kak Fani yang terlihat sangat ketakutan. Dia buru-buru berkata, masih ada klausul kerahasiaan yang kurang. Ini melibatkan rahasia bisnis. Aku tidak memiliki hak untuk mengakhiri kontrak ini. Aku ingin dia pergi ke perusahaan besok untuk menandatangani dan mengakhiri kontraknya. Agam mencibir dan berkata, kalau aku tidak menyadari apa-apa, apakah kamu berencana membodohiku? Kaki Kak Fani gemetar dan dia berlutut dengan putus asa sembari berkata, aku bersalah. Aku hanya tidak memikirkannya. Aku bersumpah, aku tidak bermaksud jahat. Sesi, tolong katakan sesuatu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Meskipun aku lebih ketat pada kamu, kamu juga telah memperoleh banyak keuntungan dan menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, adikmu akan mati di rumah sakit. Kak Fani memohon pada Sesi dengan air mata berlinang. Sesi berhati lembut. Dia menyimpan kontrak itu dan menatap Agam. Kontraknya baik-baik saja dan biarkan dia pergi. Begitu Agam mengibaskan tangannya pada polisi, mereka mengerti dan menyeret Kak Fani yang sedang memohon ampun. Begitupun dengan anak buahnya. Begitu orang-orang itu pergi, seluruh ruangan tampak kosong. Terima kasih. Napas Sesi tampak sedikit sesak. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria di sampingnya ini benar-benar mampu menyelamatkannya. Meskipun dia melawan Felix, dia tetap bisa mengalahkannya. Sejujurnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana membalas utang budi pada Agam yang begitu banyak. Itu mudah dilakukan. Agam mengibaskan tangannya dan berhenti. Omong-omong, bagaimana kondisi adikmu? Kalau rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya, aku bisa membantumu. Sesi buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, adikku baik-baik saja di rumah sakit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membalas budi ini, jadi dia tidak ingin berutang apapun lagi pada Agam. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Agam bisa menyembuhkan penyakit adik perempuannya. Lagi pula, kamu hanya anak keluarga kaya yang bahkan tidak mengetahui keterampilan medis apapun. Agam juga tidak memaksanya. Setelah Agam melihat Kak Fani dan yang lainnya dibawa pergi, dia berkata kepada Sesi, pergilah bersamanya besok untuk mengakhiri kontraknya. Kalau dia memainkan trik apapun, kamu dapat menghubungiku. Agam memberikan Sesi nomor ponselnya. Pulang dan beristirahatlah, ucap Agam. Mengapa kamu tidak menginap di kamarku saja? Suara Sesi sangat pelan, wajahnya tersipu dan bahkan telinganya juga merona merah. Agam agak terkejut. Pintu kamarmu rusak. Sesi buru-buru menjelaskan. Benar juga. Agam tidak sungkan dan mengikutinya ke kamar. Agam mandi lebih dahulu. Melihat sosok buram di balik kaca berembun serta mendengarkan suara percikan air, membuat hati Sesi berdebar. Dia tidak tahu niat Agam dan dia juga tidak tahu apakah Agam memiliki niat jahat kepadanya. Namun, dia sangat baik dan banyak membantunya. Kalaupun dia meminta sesuatu yang lebih, dia tidak bisa menolak. Memikirkan hal ini, Sesi menarik napas dalam-dalam. Dia bukan gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Jika Agam tidak menyelamatkannya, dia akan berakhir menyedihkan malam ini. Daripada dipermainkan oleh orang lain, lebih baik memberikan kali pertamanya untuk Agam. Ketika Agam keluar dari kamar mandi, dia menundukkan kepalanya dan langsung masuk ke kamar mandi. Air hangat mengalir di kulitnya yang lembut. Sepertinya wangi tubuh Agam masih tertinggal di kamar mandi. Dia mandi dengan perlahan dan hati-hati. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk membiarkan Agam menikmati malam yang paling indah. Namun, ketika dia selesai mandi dan keluar dengan mengenakan handuk mandi, dia menyadari bahwa Agam sudah berbaring dan mendengkur. Sesi melongo. Dia benar-benar tertidur. Melihat Agam yang sudah tidur, dia sedikit lega, tetapi rasa kehilangan yang aneh muncul di dalam hatinya. Kemudian, dia makin tersipu. Sesi, apa yang kamu pikirkan? Kamu sedang berpikiran cabul tentangnya atau kamu suka padanya? Sesi mengganti pakaiannya, mematikan lampu lalu naik keranjang dengan hati-hati dan berbaring menghadap Agam. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, Sesi melihat wajah samping Agam yang sedang tidur dan itu membuatnya menjadi gila. Dia menahan diri untuk tidak bertindak bodoh. Entah kapan, kesadarannya makin berkurang dan dia perlahan tertidur. Saat dia tertidur, Agam membuka matanya. Dia tidak tertidur. Dia menyadari Sesi yang aneh dan menebak idenya untuk balas budi, jadi agar tidak mempermalukannya, dia sengaja berpura-pura tidur. Agam adalah pria normal. Dengan kecantikan dan ketenaran Sesi, pria manapun pasti ingin menciumnya dan menjadikannya sebagai miliknya sendiri. Namun, dia bukan pria brengsek. Ada seorang wanita di hatinya,
jadi tentu saja dia tidak akan menyentuh wanita lain. Malam berlalu tanpa kata. Keesokan harinya, setelah Agam bangun, Sesi sudah tidak ada. Ada sarapan yang masih hangat di samping ranjangnya. Di atas sarapan juga terdapat catatan terima kasih dan di bagian belakang digambar wajah tersenyum. Agam tampak pasrah. Setelah sarapan, dia pergi ke rumah perkumpulan Tishi dan bertemu dengan Sinta di perjalanan. Untuk beberapa alasan, ketika gadis itu melihat Agam, dia tidak terlihat ceria seperti sebelumnya dan alisnya mengerut marah. Ketika Agam bertanya mengenai kerja sama yang telah dia diskusikan dengan Kevin Atmaja kemarin, dia hanya menjawabnya dengan singkat. Sepertinya dia tidak ingin berbicara dengan Agam. Agam tampak bingung, tetapi dia sudah sering berurusan dengan wanita. Dia juga sangat bijaksana dan tidak banyak bertanya. Ketika Herdi dan yang lainnya melihat Agam datang, mereka menerimanya dengan hormat dan membubarkan orang lain yang juga berada di rumah perkumpulan Tishi. Mereka dengan hormat membawa Agam untuk bertemu Kiano. Sebelum memasuki ruangan, Kiano berinisiatif keluar untuk menyambutnya. "Pak, tadi malam benar-benar menyenangkan. Konfrontasi pertamamu dengan Felix adalah kemenangan total." Kiano, sebagai penguasa kota Lingga, kurang lebih mengetahui semua yang terjadi tadi malam. Meskipun dia tidak tahu siapa orang di balik itu, ketika dia memikirkan perseteruan antara Agam dan keluarga Viander, dia menduga bahwa Agam yang melakukannya. Lagi pula, tidak ada orang lain selain dia yang bisa membuat keluarga Viander menderita kerugian sebesar itu. "Aku masih harus berterima kasih kepada kamu karena telah membantu aku menyingkirkan beberapa hal di rumah perkumpulan Tishi. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa keluarga Viander benar-benar menempatkan begitu banyak mata-mata di rumahku." Kiano berkata dengan tulus, ekspresinya tidak dapat menyembunyikan jejak ketakutan. Jika Agam tidak mengambil tindakan dan melepas segelnya sampai ke akarnya, dia tidak akan tahu bahwa dia telah dijebak. "Ini masalah kecil. Bahkan, aku tidak berbuat banyak." Agam tersenyum sambil melambaikan tangannya. Itu benar. Kamu terlalu sibuk menggoda selebritas wanita, jadi tidak punya mengurus hal-hal seperti ini." Sinta, yang ada di sebelahnya tiba-tiba mengatakan itu. Agam agak terkejut. Kalimat ini terdengar seperti ada yang salah. "Untuk apa kamu melihatku? Apakah aku salah?" Sinta tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus ketika melihat Agam memandang dirinya. Agam menyentuh hidungnya. Mengapa wanita ini begitu marah soal ini? Dia tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Kiano telah menghadapi banyak wanita sehingga dia lebih unggul dari Agam dalam mengerti perasaan wanita. Ketika dia melihat suasananya menjadi aneh, dia segera mengalihkan perhatiannya dan menarik Agam ke kamar untuk mengobati penyakitnya. Dia tidak tahu apakah Sinta sedang dalam suasana hati yang buruk atau sesuatu benar-benar terjadi. Sinta pergi lebih dahulu. Kiano dalam kondisi stabil. Agam tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk melepaskan semua segel di jiwanya. Kiano merasa bahwa dirinya dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya dan dia tidak dapat menahan senyum sukacitanya dan bahkan merasa lebih berterima kasih kepada Agam. "Pak, saya sudah menyiapkan jamuan sebagai tanda terima kasih. Tolong jangan Anda tolak. Kalau tidak, saya akan merasa bersalah." Kiano berkata dengan tulus dan berusaha mencari kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya. Agam tidak ingin makan bersama orang-orang ini. Namun, ada beberapa ajakan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, Agam tidak menolaknya. Kiano ingin mengganti pakaiannya dan Agam pergi ke ruang tamu untuk menunggu. "Pak, ada seorang gadis yang ingin bertemu dan membicarakan kerja sama dengan Anda." Pada saat yang sama, Herdi berjalan masuk. Bab 501, bekerja bersama. "Apakah kamu tidak melihat aku sedang menjamu Tuan? Tidak mau bertemu?" Kiano mengerutkan kening. "Tapi gadis itu sangat keras kepala dan sudah berkali-kali datang ke sini. Bagaimana kalau aku bilang tidak?" Sikap Kiano sangat tegas. Siapapun yang datang tidak lebih penting dari Agam. Agam dan Kiano berjalan di jalan setapak dan orang-orang yang berlalu lalang dari rumah buru-buru memberi hormat. Di bawah tatapan kekaguman semua orang, dua orang itu tiba di depan pintu. Saat mereka hendak naik mobil, tatapan mata Agam jatuh pada sosok gadis cantik di depan pintu. Wanita itu mengenakan kemeja putih dan setelan celana panjang hitam. Rambut hitam panjangnya dicepol dan memperlihatkan leher rampingnya yang putih. Wajahnya cantik tanpa riasan, bentuk wajahnya yang halus membuat orang sulit berpaling darinya. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di samping wanita itu, keduanya berusia 50-an. Mereka melihat sekeliling rumah dan menghela napas iri. Ketika Agam berhenti, beberapa orang menoleh dan mereka justru menatap ke arah Kiano. "Pak Kiano." Citra Pambudi berjalan mendekat dengan cepat. Jaya Pambudi dan Cahya Wangsa juga buru-buru mengikutinya. "Nona Pambudi, aku sedang ingin menjamu tamu terhormat. Mari kita bicara tentang kerjasamanya nanti," kata Kiano dengan datar. Meskipun dia mengagumi kegigihan dan kemampuan Citra,
dibandingkan dengan Agam, bakatnya tidak ada artinya. Citra tanpa sadar menatap Agam. Cahya dan Jaya saling memandang, mata mereka penuh dengan kekaguman. Orang yang bisa membuat penguasa kota Lingga memanggilnya tamu terhormat pasti memiliki identitas yang tidak biasa. Agam mengerutkan keningnya tanpa sadar. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah mengenakan topeng kulit manusia sebelum datang dan tidak mungkin bagi mereka untuk melihat identitas aslinya. Asat? Jaya mengenali penampilannya. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sebagai Asat, Agam menunjukkan kekuatan yang hebat dalam kompetisi pengobatan tradisional Indonesia dan menjadi terkenal di wilayah timur. Dia juga meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Jaya tidak menyangka bahwa dia yang datang ke kota Lingga karena diperintahkan oleh Fajar untuk mengawasi Citra, dapat bertemu Asat lagi. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Jaya sangat bersemangat dan hendak berjabat tangan. Namun, dia dihentikan oleh Kianu. Berhenti, Tuan Suwandi, bagaimana bisa kamu memanggilnya dengan namanya secara langsung? Kianu berkata dengan keras dan wajahnya gusar. Jaya terkejut dan buru-buru menarik kembali tangannya. Tidak. Saya terlalu bersemangat. Tuan Suwandi, tolong jangan Anda masukkan ke dalam hati. Ini salah saya. Saya tidak sopan. Baik itu kekuatan atau otoritas Asat, itu sama sekali di luar jangkauannya. Dia dan keluarga Pambudi akan menerima konsekuensinya jika memancing amarahnya. Agam mengabaikannya. Sebaliknya, dia melirik Citra lalu menatap Kianu sembari bertanya. Untuk apa mereka di sini? Kianu buru-buru berkata. Aku tidak kenal kedua orang ini, tapi gadis Pambudi ini berasal dari kota Primadona dan ingin berbicara tentang kerjasama dengan saya. Karena ingin membicarakan kerjasama, mari kita makan bersama. Ucap Agam acuh tak acuh. Kianu terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Agam, dia pasti akan tetap melakukannya tanpa syarat jika Agam memintanya. Citra tertegun. Akhir-akhir ini Asat sangat tenar dan sulit baginya untuk tidak mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan membantu dirinya untuk berbicara, lalu dia melemparkan senyum terima kasih pada Agam. Jaya dan Cahya sangat senang. Jaya selalu ingin menemukan kesempatan untuk bisa berteman dengan Agam, tetapi Agam selalu memperlakukannya dengan dingin dan tidak pernah memberinya kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Dia tidak pernah merasa seberuntung ini. Cahya bahkan lebih bersemangat. Menurutnya, Agam pasti menyukai kecantikan putrinya sehingga dia mau membantu mereka berbicara. Dia tidak menyangka putrinya akan menjadi begitu populer. Jika dia dapat berhubungan dengan Asat, maka sampai kapanpun semua orang akan iri padanya. Mereka pergi ke restoran kelas atas untuk makan malam dan beberapa dari mereka memiliki maksud terselubung. Di meja makan, Jaya sangat perhatian pada Agam. Dia menyajikan teh dan terus bersulang untuk Agam. Cahya bahkan lebih parah lagi. Setiap kata yang dia ucapkan selalu mengungkapkan betapa baiknya putrinya, seperti putrinya masih lajang dan lain sebagainya yang membuat Agam diam-diam mencibir. Dengan dijembatani Agam, pembicaraan kerja sama berjalan sangat lancar. Kianu langsung menandatangani kontrak 2 triliun dengan Citra di tempat. Selama kerja sama berjalan dengan lancar, akan lebih banyak daftar kerjaan yang menunggu Citra. Setelah menandatangani kontrak, makan malam pun berakhir. Jaya juga ingin meminta nomor telepon Agam, tetapi Agam langsung menolaknya. Jika bukan karena Citra, dia bahkan tidak akan bisa makan makanan ini. Setelah selesai makan, Agam langsung pergi bersama Kianu. Dia sepertinya memiliki prasangka buruk terhadap kita dan dia selalu tidak menghiraukan kita. Sebagai seorang wanita, pikiran Cahya cukup teliti. Omong kosong, dia adalah alam nirwana setengah langkah, benar-benar paket lengkap. Di seluruh provinsi S, tidak ada yang lebih kuat darinya. Normal baginya untuk menjadi sedikit sombong. Jaya mencibir lalu berkata pada Citra. Aku pikir Asat cukup tertarik kepadamu. Berusahalah lebih keras. Kalau kamu dapat membawanya masuk ke keluarga Pambudi, maka kamu akan sukses besar. Tanpa menunggu jawaban Citra, Cahya mengikutinya dan berkata. Gadis sialan, cobalah lebih pintar. Ketika nanti kamu memiliki kesempatan untuk makan malam dan mengobrol dengannya, jangan katakan bahwa kamu akan segera bertunangan. Apakah kamu mengerti? Meskipun kamu akan segera bertunangan dengan Fajar, kamu tidak dapat melewatkan pria yang luar biasa, mengerti? Ibumu benar. Kita semua adalah satu keluarga. Sebagai satu keluarga, kita harus menyamakan pikiran, tidak banyak pria yang luar biasa, terutama kalau dibandingkan dengan Fajar, lebih bagus lagi kalau kamu bisa mendapatkan keduanya. Jaya juga mendesak. Meskipun dia adalah orangnya Fajar, identitas dan kekuatan Asat benar-benar membuatnya serakah. Jika dia memilih salah satu dari keduanya, dia bahkan berharap Citra akan bersama Asat. Melihat wajah ibu dan paman Jaya, Citra merasa sangat ijik. Dia mengabaikan mereka dan mencari alasan untuk pergi.
Gadis bodoh ini, mengapa dia sama sekali tidak mengerti? Keluh Cahya. Kakak, jangan khawatir. Kalau dia tidak menurut, kita ancam dia dengan cara lama. Kata Jaya dengan licik. Itu ide bagus, tapi kemana dia akan pergi? Apa dia akan bertemu dengan pecundang itu? Mungkin saja. Kita bisa mengikutinya diam-diam. Citra meninggalkan restoran dan menaiki kereta bawah tanah untuk pergi ke danau dan bersantai sembari melupakan suasana hatinya yang buruk. Dia duduk di bangku dan melihat kontrak yang baru saja dia tanda tangani. Hatinya sangat lega. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia ingin mencari seseorang untuk berbagi dengannya, jadi dia menelepon Agam. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah menandatangani kontrak dengan Kiano. Benarkah? Berapa harganya? Agam pura-pura tidak tahu dan sangat terkejut. Kontrak 2 triliun. Cukup banyak. Kamu harus mentraktirku makan malam. Aku ini bekerja untukmu. Kamu yang harus mentraktirku makan malam. Citra berkata dengan kesal, mengobrol dengan Agam membuatnya merasa lebih tenang dan lebih baik. Aku akan mentraktirmu apapun yang ingin kamu makan. Aku baru saja makan. Mengapa kamu tidak mentraktirku minum teh saja? Oke, kamu di mana? Aku akan menemuimu. Citra mencari kedai kopi di dekatnya dan menunggu Agam. Agam yang belum berjalan jauh pun segera bergegas menemuinya. Agam mendorong pintu kafe dan masuk ke dalam, dia sekilas melihat Citra duduk di pojok. Citra sedang melihat keluar jendela. Sinar matahari menembus masuk dan menerpa tubuhnya. Wajah cantik dengan sudut bibir terangkat membentuk lengkungan yang menawan dan alisnya menunjukkan kelembutan. Walaupun Agam dan Citra sudah saling kenal selama lebih dari setahun, ketika dia menatapnya, dia terkesima lagi. Bab 502, sesuatu terjadi pada sesi. Agam telah bertemu dengan banyak wanita. Baik Susan, Sinta, Sesi, maupun Nina, mereka tidak kalah dari Citra dalam hal kecantikan. Namun, rasa yang Citra berikan adalah sesuatu yang tidak pernah mereka berikan sebelumnya. Melihat wanita ini, Agam hanya punya satu keinginan, yaitu menikahinya. Setelah itu, Agam duduk di seberang Citra di tengah pandangan iris semua orang di kafe. Citra kembali sadar. Dia menatap Agam, lalu mendengus dan berkata, kamu datang begitu cepat. Apa kamu sedang berkencan dengan wanita cantik lain di dekat sini? Sumpah, orang-orang yang dekat denganku semua laki-laki. Keluh Agam dengan getir. Ketika dia mengatakan ini, Agam merasa sedikit bersalah. Semalam, dia tidur seranjang dengan bintang terkenal, meskipun dia tak melakukan apapun. Terserah. Citra menutup mulutnya dan ketawa diam-diam. Ketika dia tersenyum, matanya bersinar dan sangat menarik perhatian. Senyum ini membuat mata orang-orang tak teralihkan lagi. Mata orang-orang di sekitar mereka saat memandang Agam pun seolah-olah ingin membunuhnya. Anak ini mengenakan pakaian biasa. Dia pasti orang miskin. Bagaimana dia bisa mengenal wanita secantik ini? Citra memberikan kontrak itu kepada Agam. Kontrak ini disusun oleh Kiano untuk Agam. Tidak ada yang lebih mengerti isinya selain dia. Namun, Agam masih pura-pura membalik beberapa halaman dan memuji-muji, menyebabkan Citra memutar matanya terus. Tapi, kita tidak boleh terlalu optimis. Citra teringat sesuatu dan berkata dengan wajah sedih. Ada apa? Tidak puas dengan kontraknya? Citra menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang menghubungi aku tadi malam dan ingin aku bekerja sama dengan mereka. Kalau kita tidak setuju, mereka akan menghancurkan industri internet kita. Kalau mereka berhasil, aku khawatir kerugian kita akan sangat banyak. Agam mengaduk kopi dan bertanya dengan santai. Siapa orang itu? Kubilang juga kamu tidak akan tahu. Citra tidak ingin Agam terlibat, jadi dia tidak memberitahunya secara langsung. Citra tidak berinisiatif untuk memberitahunya. Agam pun tidak memaksanya. Dia diam-diam mengirim SMS ke Sinta memintanya untuk memeriksa masalah ini. Setelah itu, mereka berdua diam-diam sepakat mengesampingkan pekerjaan mereka yang membosankan dan berbicara tentang hidup sehari-hari. Tanpa sadar, mereka berdua membicarakan hal-hal di masa lalu. Meskipun ketika keduanya masih bersama, kebanyakan memori mereka adalah kenangan yang tidak menyenangkan. Namun, jika dipikir-pikir, semua itu tetap membuat rindu. Terutama untuk Citra. Saat itu, dia tidak memiliki begitu banyak kekhawatiran dan tekanan. Mengingat apa yang telah dilakukan Agam untuk dirinya, Citra seperti memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Sinar matahari masuk dan bersinar di pundak keduanya. Agam sangat menikmati waktu santai ini. Dia ingin waktu berhenti di sore ini. Sayangnya, ada orang yang tidak menyukai suasana ini. Anak sialan, bukankah kamu bilang kamu sibuk dengan pekerjaan? Kenapa kamu datang untuk bertemu pecundang ini lagi? Terdengar suara yang sangat merusak suasana. Cahya dan Jaya berjalan datang dengan wajah marah.
Ekspresi Citra sedikit berubah. Dia bangkit dan ingin membawa Agam pergi. Dia sama sekali tidak ingin memedulikan kedua orang ini. Cahya berdiri di samping meja dan menghentikan Citra. Kemudian, dia menunjuk hidung Agam dan berkata, "Dasar pecundang yang tidak menghilang-hilang. Putriku datang ke kota Lingga untuk urusan bisnis, kamu malah ikut. Memang orang tidak berguna." Jaya ingin semua orang tahu dan sengaja berkata dengan keras, "Agam, kamu benar-benar hebat. Kamu telah menceraikan Citra selama beberapa waktu, tetapi kamu masih mengganggunya. Ada apa? Keluarga Suwandi tidak menginginkanmu lagi, jadi kamu teringat kebaikan keluarga Pambudi. Kamu ingin mengganggu keponakanku dan meminta biaya hidup darinya?" Mendengar kata-kata ini, orang-orang di kafe menghela napas kecewa. Pantas saja aku merasa mereka tidak cocok sama sekali. Ternyata cinta bertepuk sebelah tangan. Lihatlah tampang pemuda ini. Dia bahkan tidak seganteng Gigolo, tapi dia masih berani mengganggu wanita kaya yang cantik. Dia tidak tahu diri. Seorang pria dewasa malah mengganggu wanita sepanjang hari, benar-benar mempermalukan para pria. Semua pandangan mengejek tertuju ke sini dan kata-kata menghina itu tidak ada habisnya. Saat melihat Agam, pandangan mata mereka merendahkannya. Citra berkata dengan marah, "Agam tidak pernah melakukan kesalahan padamu. Kenapa kalian harus selalu mempersulitnya? Anak sialan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu masih keras kepala melawanku." Cahya berkata dengan kesal, "Dik, tenanglah. Jangan sampai kamu memarahi Citra demi pecundang ini." Jaya berpura-pura menjadi pendamai. Dia memandang Agam dengan pandangan mengejek dan berkata, "Kamu masih tidak malu duduk di sini? Kalau aku tidak berguna seperti kamu, aku akan bersembunyi dari awal. Aku tidak akan berani bertemu siapapun selama sisa hidupku." Agam mendengus. Saat ini, ponselnya berdering. Sesi yang menelepon. Tanpa menunggu Agam menjawab telepon, Sesi menutup telepon lagi. Agam menelpon lagi, ponselnya sudah dimatikan. Sesuatu terjadi pada Sesi. Agam berdiri dan berkata kepada Citra, "Aku ada urusan, jadi pergi dulu." Citra mengangguk kaku dengan rasa bersalah di matanya. Setelah Agam pergi, Jaya berkata mengejek, "Orang menganggur berlagak seperti orang sibuk sepanjang hari. Ujung-ujungnya setelah aku mengeksposnya, dia jadi malu untuk terus tinggal, kan? Dia masih bisa sadar diri. Selama aku hidup, dia tidak akan bisa bersama putriku yang berharga." Cahya mencibir. Citra menatap punggung Agam saat dia berjalan pergi. Hatinya sakit, tetapi dia harus berpura-pura baik-baik saja. Dia tahu jika dia mengungkapkan sedikit emosi pun, Jaya akan membesar-besarkannya dan mengadu ke Fajar. Kalau begitu, Agam akan benar-benar dalam bahaya. Agam menggunakan kuasa 9 alam surgawi untuk menemukan lokasi sesi dengan cepat dan akurat. Grup Ampera Entertainment. Perusahaan hiburan terkenal di negara ini yang bahkan lebih besar dari perusahaan musika. Mereka mendirikan cabang regional di kota Lingga. Sinyal ponsel Sesi menghilang di gedung cabang tersebut. Kepala instruktur, Grup Ampera Entertainment punya hubungan yang luas dan bahkan melibatkan kepentingan orang di ibu kota kekaisaran. Sebagai organisasi pemerintah, 9 alam surgawi harus tetap netral. Kalau tidak, akan menimbulkan ketidakpuasan orang di ibu kota kekaisaran dan melahirkan masalah lainnya. Jadi, baiklah, aku akan menyelesaikan ini sendiri, kata Agam dengan tenang. Posisi Agam di Provinsi Es tidak stabil, dia tidak ingin berlama-lama menyelesaikan hal ini. Waktu masih panjang di masa depan. Agam menghubungi Dilan dan memintanya untuk berjaga-jaga dan siap sedia. Dilan menerima perintah dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Dia segera mengeluarkan pengumuman perusahaan dan memanggil semua petinggi untuk rapat video. Awan berkumpul di atas kota Lingga. Hujan badai mendekat. Di ruang rapat gedung cabang Ampera, Sesi di pojokan. Di depannya ada seorang pria parubaya dan Kak Fani. "Sesi, kamu makin berani. Kamu tidak hanya tidak mendengarkan manajermu, tetapi kamu juga berani mempercayakan orang lain untuk membantumu mengakhiri kontrak. Apa yang ingin kamu lakukan? Mau memberontak?" Pria parubaya itu mencibir. Sesi menggigit bibirnya dan menatap Kak Fani. "Kita sudah sepakat kemarin. Kenapa kamu menarik kembali kata-katamu? Sesi, kamu itu naif atau idiot? Kamu itu bernilai lebih dari 2 triliun. Mana mungkin aku bisa melepaskanmu dengan mudah? Selain itu, kamu pikir kamu bisa lolos dengan selamat? Bermimpilah. Semua orang di dunia hiburan melakukan ini. Kamu saja satu-satunya yang jual mahal. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin melawan seluruh sisi gelap dunia hiburan? Biar aku beritahu, jangankan kamu, kalaupun Agam ada di sini, dia tidak punya nyali untuk melawan." Kak Fani berkata dengan bangga. Meskipun dia takut pada Agam, ini adalah wilayah mereka. Mereka sudah melapor ke atasan mereka.
Meskipun Agam datang, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan pergi. Sesi pucat pasi. Dia tiba-tiba menyesal menelpon Agam. Dia benar-benar tidak menyangka mereka begitu kuat. Jika Agam datang, bukankah itu akan menyeretnya ke dalam masalah ini juga? Saat ini, dia terus berdoa agar Agam tidak datang. Bab 503, Perusahaan Musika melawan. Pak Devin, sesi ini bukan pertama kalinya mencari penolong. Lebih baik kamu melakukannya hari ini. Lihat saja siapa lagi yang akan dia cari di masa depan. Kak Fanny menghasut pria paruh baya itu. Devin memandang Sesi dengan tatapan dingin dan berkata, "Karena kamu telah masuk bidang pekerjaan ini, kamu harus mematuhi aturan di sini. Kamu tidak ingin menerima sisi gelap dunia hiburan? Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Sekarang kamu tidak punya hak untuk berhenti. Aku punya kontrak rahasia kamu di tanganku. Kalau kamu berani berhenti, aku tidak hanya akan membuat kamu kehilangan segalanya, tetapi juga membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Mengenai fakta kamu ingin berusaha mati-matian dan mencari seseorang untuk membantu, itu lebih tidak mungkin lagi. Di antara orang-orang yang terlibat dalam sisi gelap dunia hiburan ini, siapa yang bukan bos besar dan hebat? Kalau kamu berani tidak menurut, nasibmu akan sangat menyedihkan. Pikirkan nasib senior-seniormu. Tidak sedikit yang sakit jiwa, kehilangan segalanya, dan bahkan bunuh diri. Apa yang membuatmu berbeda, Sesi?" Devin memasang senyum mesum di wajahnya dan melepas pakaiannya. "Karena kamu tetap ingin jual mahal. Hei, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Hari ini, aku mengambil keperawananmu. Aku ingin lihat apa kamu masih bisa sombong." Wajah cantik Sesi menjadi pucat. Dia meraih remote proyektor dan berkata, "Jangan, aku tidak akan mengakhiri kontrak lagi. Bagaimana? Aku mohon, jangan melakukan itu padaku." Dulu, Sesi mungkin sudah akan menyerah. Dia tahu dia sama sekali tidak bisa melawan para orang kaya yang berkuasa. Namun, sekarang berbeda. Dia sudah memiliki seorang pria di hatinya. Jika ada pria lain memerkosanya, dia lebih baik mati. "Jalang, Pak Devin sudah bersedia menidurimu. Kamu masih berani tidak menurut?" Kak Fanny berjalan dan menampar wajah Sesi. "Fanny, kamu merekam dari samping nanti. Rekam dengan detail. Aku ingin lihat berapa lama harga diri Sesi bisa bertahan." Devin melemparkan ponselnya ke Kak Fanny. Kak Fanny menyalakan semua lampu di ruang rapat, menyalakan kamera video, dan berkata, "Pak Devin, Anda dapat bermain sesuai keinginan Anda. Saya pasti akan merekam postur heroik Anda supaya Anda bisa menikmatinya lagi perlahan setelah pulang." Sesi segera bergegas ke jendela ruang rapat, berupaya keras untuk berkata, "Kalau kamu berani memerkosaku, aku akan segera melompat." "Sial, kamu masih berani mengancamku." Devin sangat marah dan menerjangnya. Mata Sesi yang indah menunjukkan tekadnya. Dia bersiap menerobos kaca dan melompat jatuh. Devin yang menerjang, menangkapnya dan menyeretnya kembali ke ruang rapat. Sesi jatuh ke lantai dan Devin menahan Sesi. Dia ingin merobek pakaian Sesi dan memerkosanya. Saat ini, ponsel Devin berdering. "Pak Devin, ada telepon untuk Anda." "Tutup teleponnya, jangan merusak kesenanganku." Devin mengutuk. Melihat rambut panjang Sesi yang berantakan dan pandangan putus asanya, hasrat Devin memuncak. Dia ingin menikmati Sesi sekarang juga. "Tapi, ini Pak Sabri yang menelpon," kata Kak Fanny dengan suara kecil. Devin kembali tenang dan mengenakan pakaiannya. Dia mengeluarkan senyum, mengambil telepon, dan berkata, "Pak Sabri, Anda punya perintah apa untuk saya?" "Devin, apa kamu menyinggung seseorang?" Sabri tambah bertanya dengan suara yang dalam. Devin tercengang dan berkata, "Pak Sabri, aku mengembangkan proyek di Provinsi S dengan baik. Aku tidak menyinggung siapapun." "Kamu masih pura-pura. Kalau kamu tidak menyinggung siapapun, mengapa perusahaan musika melawan kita?" Sabri sangat marah. "Perusahaan musika?" Devin refleks menatap Kak Fanny. Ekspresi Kak Fanny sedikit berubah. "Aku tahu, pasti Agam. Dilan dari perusahaan musika sangat akrab dengannya. Mereka bahkan punya hubungan atasan dan bawahan. Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Ekspresi Devin berubah drastis. Meskipun Emperor Entertainment lebih kuat dari perusahaan musika, ini tetaplah Provinsi S, wilayah mereka. Jika membuat masalah di wilayah lawan, mereka akan kalah. Saya pikir Anda tahu." Kak Fanny berkata dengan suara kecil. Devin mengutuk dalam hati dan berkata ke telepon, "Pak Sabri, ada masalah. Sesi menolak terlibat dalam sisi gelap dunia hiburan. Dia dilindungi oleh orang bernama Agam Tama. Agam ini punya hubungan yang tidak biasa dengan Dilan Kosasih. Aku pikir mereka menyerang kita karena masalah ini. Apa Dilan tahu tentang hal ini?" "Harusnya tahu." "Baiklah, aku mengerti."
Begitu saja? Ada perlindunganku. Kenapa kamu panik? Sabri mencibir dan berkata tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Otak Dilan sudah rusak. Sisi gelap dunia hiburan adalah sesuatu yang diketahui di seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia. Dia tahu, tapi dia masih berani mengurus hal semacam ini. Dia sedang melawan seluruh dunia hiburan. Hehe, ini hal yang bagus. Karena dia ingin beda sendiri, maka aku akan membuat dia mengerti apa konsekuensinya. Mungkin kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekan perusahaan musika sampai hancur. Ampo Entertainment akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menggantikannya menguasai pasar Provinsi S. Jadi, Anda mendukung saya? Lakukan saja. Setelah urusan ini selesai, kamu akan menggantikan Dilan menjadi sosok terpenting di dunia hiburan Provinsi S. Devin sangat gembira dan segera mengiyakan. Dia berjanji tidak akan mengecewakan Sabri. Setelah menutup telepon, Devin tidak niat lagi bermain dengan Sesi. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk mencari pendukung. Devin tidak hanya terkenal di dunia hiburan. Dia juga orang Provinsi Hari. Semua orang yang berhubungan dengannya adalah bos e-commerce lokal di Provinsi Hari. Awalnya, saat orang-orang ini mengetahui Devin dan perusahaan musika berperang bisnis, kebanyakan dari mereka hanya bersiap menonton saja. Kemudian, mereka mengetahui Dilan terang-terangan melawan sisi gelap dunia hiburan dan Devin bersedia membagi keuntungan perusahaan musika. Mereka pun berubah menjadi orang jahat yang bersiap melawannya. Ditambah Devin juga berasal dari Provinsi Hari, jadi, bisa dibilang dia mewakili Provinsi Hari. Jika dia kalah bertarung dengan Dilan, maka yang malu adalah Provinsi Hari. Itu akan menjadi ancaman besar bagi reputasi kota e-commerce nomor 1 milik Provinsi Hari. Oleh karena itu, banyak bos yang menjadi sukarelawan dan menghubungi Devin. Pak Devin, aku dengar kamu akan bertarung. Sebagai teman, aku pasti akan mendukungmu. Kalau kamu membutuhkan bantuan, beritahu aku. Ketika Devin mendengar kata-kata ini, dia pun mencibir. Orang-orang ini tidak mau melakukan tindakan nyata sebelum melihat tujuan jelas. Mereka ingin membantu sekarang. Bukan itu sama saja ikutan menjatuhkan orang dan ingin mengambil bagian dari keuntungannya? Namun, Dilan juga adalah musuh yang sulit, tidak mudah untuk mengalahkannya. Orang-orang ini semuanya adalah bos e-commerce dengan aset ratusan triliun. Mereka memiliki sumber daya selebritas internet yang sangat besar di tangan mereka. Devin hampir tak terkalahkan dengan bantuan mereka. Karena itu, Devin menerima semua bantuan yang ditawarkan oleh orang-orang ini. Dibandingkan dengan semangat orang-orang ini, beberapa orang masih tetap tenang. Di sebuah mansion terpencil di Provinsi Hari, beberapa bos e-commerce terkenal di seluruh negeri sedang minum teh dan membicarakan banyak hal. Ketika mereka mendengar tentang ini, mereka semua terkejut. Perusahaan musika berperang melawan Ampo Entertainment? Ini benar-benar berita lucu. Meskipun Dilan melakukan sesuatu yang salah, itu benar-benar tak terduga melihat dia mempermalukan musuh karena seorang artis. Dilan bukan orang bodoh. Kalau dia berani melakukan ini, dia pasti percaya diri. Menurutku, belum pasti siapa yang akan menang dan kalah. Situasi yang sama juga terjadi di villa dan klub lain di Provinsi Hari. Mata yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan pertarungan bisnis besar yang akan terjadi ini. Pertarungan yang kejam akan dimulai. Setelah Devin selesai menelpon, hampir setengah jam telah berlalu. Dia menelpon sekretarisnya dan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak biasa di perusahaan. Semua seperti biasa. Pada pembukaan pasar saham hari ini, saham grup kita meningkat 3%. Devin memandang Sesi dengan wajah bangga. Pandangannya mencemokoh saat dia berkata, "Kamu tidak punya harapan lagi. Lebih baik kamu mematuhiku saja. Mungkin aku akan berbelas kasihan dan mengampuni kekasihmu itu." Sesi duduk di lantai, meringkuk di sudut. Matanya sembab, dia bingung dan putus asa. Namun, di saat itu juga, sekretaris menelepon dan berkata dengan panik, "Pak Devin, baru saja ada 2 artis yang menuntut gaji mereka di lantai bawah.